Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang membahas metode beda hingga ya. Materi kuliah metode beda hingga. Di sini kita akan membahas metode numerik untuk masalah nilai awal bagian kedua. Ya, kita nge-review sebentar. Di video sebelumnya kita sudah memperkenalkan untuk masalah nilai awal. Ya, masalah nilai awal ini seperti ini bentuknya. Jadi ada suatu kesamaan diferensial yang mungkin ini fungsi di bagian ini tuh ada yang autonomous ataupun ada yang non autonomous. Ada yang berkaitan atau ada yang bergantung pada waktu, ada juga yang tidak bergantung pada waktu di sini ya. Nah, sekarang untuk video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu yang tidak bergantung pada waktu. Nah, dengan di sini ada nilai awal Y0 sama dengan Y0. Ini dikasih nilai awalnya. Nah, di video sebelumnya kita sudah memperkenalkan selisih maju ya. Untuk selisih maju kita lihat bahwa DYDT ini atau turunan pertama ini itu adalah didefinisikan sebagai berikut. Jadi limit delta T menuju 0 untuk selisih kenaikan dibagi dengan selisih lariannya. Delta T ini adalah kondisinya adalah T1 dikurangi T0. Nah, seperti itu. Ini selisih aja, selisih waktu. Kalau kita lihat secara grafik mungkin ya kita bisa gambarkan grafiknya. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa ketika kita punya suatu kurva, kurvanya katakanlah ini adalah kurva daripada Y sama dengan FT, berarti ya di sini ya bergantung pada T ya. Sini ini T-nya, ini Y-nya berarti. Nah, seperti ini. Gambaran daripada turunan pertama ya pada saat delta T-nya menuju 0 ini adalah garis singgung ya. Garis singgung awalnya kita punya kondisi yang diperbesar seperti ini ya. Kita lihat ini bagian ini saja bahwa ini adalah sebesar delta T. Ya, ini adalah sebesar delta T. Kalau kita lihat di sini misalkan dari T0 sampai ke T1, katakanlah seperti itu ya, dari T0 sampai ke T1. Nah, delta T ini kalau berkecil dia akan menjadi garis singgung di suatu titik, yaitu di titik ini, di titik T0 ya. Nah, jadi yang kita cari DYDT itu ya tidak lain adalah kemiringan si garis singgungnya itu. Jadi kalau kita lihat di sini ambil aja satu garis, nah seperti ini. Ini ada di kalkulus ya. Ini kemiringannya yaitu adalah DYDT di T0 di sini ya. Ini pada saat delta T menuju 0 artinya T1. Pada saat delta T menuju 0 ini artinya juga delta T1-nya menuju T0. Maksudnya seperti itu kan. Nah, ini kan berpadanan dengan apa? Di sini kita lihat kenaikannya itu berpadanan dengan Y. Ya, di sini Y daripada T0. Ya, Y daripada T0. Kemudian yang ini kenaikan di sini itu adalah Y dari T0 plus delta T ya, karena T1 ini tidak lain adalah T0 plus delta T. Ya, T0 plus delta T. Nah, kalau kita perumum ya, jadinya kita punya seperti ini ya, bahwa turunan pertama itu terdefinisi atau didefinisikan sebagai seperti ini ya, limit daripada delta T-nya menuju 0, kemudian perbandingan antara atau selisih daripada kenaikan dibagi dengan selisih larian. Makanya di sini dikatakan selisih ya. Selisih, kenapa dikatakan selisih maju? Kalau kita lihat di sini selisih maju padanannya dengan kondisi waktunya. Jadi awalnya dari T, kemudian dia maju ya sebesar delta T, ini jadi T plus delta T ya. Jadi padanannya kan kita punya di sini untuk menaksir Y berikutnya nantinya ya, untuk menaksir Y berikutnya ini kalau kita bentuk ya, ini DYDT-nya ini kita aproksimasi dengan bentuk apa? Dengan bentuk Y ini T plus delta T-nya jadi N plus 1 saja di sini dikurangi dengan Y pada saat ini dibagi dengan delta T.
Artinya ketika kita punya suatu persamaan diferensial, dy dt-nya adalah suatu fungsi, ya, maka kita akan memperoleh bentuk apa namanya yn plus 1 dikurangi dengan yn dibagi dengan delta t, ya, sama dengan fyn. Nah, ini fyn di sini. Ya, fyn. Oke. Nah, hal ini menyebabkan bahwa ketika kita mau menerka, ya, menerka di sini di yn plus 1, maka kita memerlukan informasi, ya, dari sini dia langsung ke sini, ya. Untuk menerka yn plus 1, ya, kita membutuhkan satu titik di sini, ya, yn. Oke, jadi kalau kita punya persamaan diferensial seperti ini tadi, ya, sudah dijelaskan dy dt-nya sama dengan fy, maka dy dt ini diaproksimasi dengan bentuk skema seperti ini, ya, bentuk skemanya, dan ini fyn. Kalau fungsinya itu adalah fungsi yang tidak bergantung pada waktu, maka kita punya bentuk seperti ini, dan yn plus satunya itu adalah yn ditambah dengan delta t dikali dengan fyn. Nah, ini adalah skema dari metode Euler yang eksplisit, ya, atau kita sebut juga sebagai metode Euler maju, ya, yang ini tuh istilah lainnya. Bisa dikatakan metode Euler maju atau metode Euler eksplisit. Nah, seperti itu. Ini kita udah punya skema, dan waktu di video sebelumnya juga kita sudah membahas aplikasi dengan MATLAB-nya, ya, menggunakan MATLAB-nya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke backward, ya, backward difference. Jadi yang bagian ini skemanya itu mundur, ya. Jadi untuk menerka YT, jadi kita membutuhkan YT min delta T. Jadi kalau kita lihat di bagian grafiknya, ya, kalau kita lihat secara grafik seperti tadi, maka yang kita punya itu adalah kondisi di sini, ya. Nah, jadi kita mundur satu langkah. Jadi pada saat ini, yang saat ininya itu adalah kondisi di sini, ya. Ini yang saat ini kondisi saat ini adalah ini T, ya. Kemudian ini adalah Y, YT, berarti ini adalah Y, ya, sama dengan FT, fungsi yang bergantung pada waktu. Kemudian di sini kita lihat bahwa ini adalah, kita hapus dulu sedikit, ini, jadi semua, ya. Oke, jadi ini hanya sampai sini. Oke, nah ini adalah T pada saat ini. Jadi ini kita misalkan ini adalah T1-nya, ya, di T1-nya, atau ini adalah kita perumum, bisa jadi T aja, ya, kita perumum aja di sini, kita jadikan di sini T saja. Kemudian nanti di sini kita punya selisih ke belakang, ya. Sebentar, delta T mana ini, ya. Oke, ini ada delta T di sini, ya, delta T. Jadi di sini adalah T min delta T. Sehingga pada dasarnya bagian ini adalah apa? Ini adalah YT, ya. Kemudian yang ini adalah YT minus delta T. Nah, ya kan? Jadi artinya nanti ini karena delta T-nya menuju 0 di sini, ya. Delta T-nya menuju 0, artinya nanti kita punya suatu garis singgung di sini. Jadi bagian ini tuh skemanya skema mundur. Ya, kalau tadi kita punya maju, kalau yang ini tuh untuk menerka YT, ya, YT atau YN plus 1, ini jadinya nanti dibuatnya jadi YN plus 1 aja. Karena untuk menerka yang berikutnya kan, YN plus 1, ini jadi nanti dia butuh yang sebelumnya ke sini. Ini YN. Atau kita lihat di sini, ini kita buat dalam bentuk dalam bentuk skema aja, ya. Jadi dy dt ini nantinya akan diaproksimasi ini agar mempermudah, jadinya kita buat yn plus 1 karena ini yang nantinya yang akan diterka di sini. Kemudian
Ini tetap YN dibagi dengan delta T. Nah, ini apa bedanya dengan yang sebelumnya ya? Ini apa bedanya dengan yang sebelumnya? Ini kelihatannya mirip-mirip saja kalau kita tuliskan dalam skema. Tapi kalau kita lihat dalam masalah persamaan diferensialnya atau dalam masalah nilai awalnya ya di sini kita punya bagian ini dy dt-nya sama dengan kan fy ya. Jadi kita punya yn plus 1 dikurangi dengan yn. Ini adalah skema backward tadi. Perhatikan di bagian ini. Nah, ini yang menjadi pembeda antara metode yang forward atau maju dengan yang backward. Jadi di sini yang dievaluasinya bukan YN, bukan YN ya, pada saat ini, tapi Y yang sudah diterka gitu. Jadi ini kita bisa lihat ini adalah skema mundur ya dari yang ini tadi ya. Ini pergantian notasi aja sih sebenarnya posisinya kan masih tetap seperti ini. Cuman kita ganti aja notasinya biar disamakan dengan yang forward tadi ya posisi itunya indeksnya. Sehingga di sini perbedaannya FY ya. Kalau tadi di forward itu adalah FYN, kita lihat di bagian forward. Nah ini di forward itu adalah FYN, YN yang pada saat ini. Kalau di sini itu adalah Y yang sudah dievaluasi, Y yang N plus satunya gitu. Artinya ini berarti butuh satu satu skema lagi ya, skema forward misalkan ya, skema forward itu bisa dijadikan sebagai yang awalnya ya prediktor, kemudian nanti dikorektor di sini ada korektornya. Makanya untuk metode Euler backward ini disebut sebagai metode implisit ya. Kenapa dikatakan implisit? Karena di sini dia membutuhkan YN plus satunya. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Nah, ini skema yang paling mudah dilihat mungkin seperti ini ya. YN plus 1 ini dimanipulasi aljabar saja. Jadinya manipulasi aljabar sederhana sebetulnya. Ini tinggal dibuat YN plus 1. Ini dikali dengan itu ya. Jadi YN sama dengan ini dikali aja dengan delta T F YN plus 1 begitu. Jadi di sini YN plus 1 sama dengan ini adalah YN ditambah dengan delta T F YN. Nah, ini N plus 1 ya. Jadi ini sangat sederhana aja manipulasi aljabar sederhana. Sehingga nanti kita memperoleh bentuk skemanya seperti ini. Perhatikan skema ini. Ya, skema ini di sini ada YN plus 1, tapi YN plus 1 itu sendiri nanti akan digunakan untuk menerka atau mengevaluasi nilai fungsinya. Oke, berarti di sini otomatis ada prediktor terlebih dahulu, prediktor. Siapa yang dijadikan sebagai prediktor ya kita bisa pakai Euler Euler yang eksplisit aja ya. Eksplisit. Jadi nanti Euler eksplisit kita gunakan sebagai prediktor, kemudian nanti Euler eksplisit ini nanti dikorektor. Jadi ini sebagai korektor fungsinya nantinya. Ya. Jadi ada prediktor, kemudian ini ada korektor. Jadi Euler eksplisit, kemudian ini nanti menjadi digunakan di sini. Jadi yang ini tuh YN plus satunya berasal dari Euler eksplisit. Seperti itu ya. Ya, jadi ini adalah skema metode Euler yang implisit ya, yang implisit. Oke, kita lanjutkan dulu saja sebelum ke implementasi MATLAB. Nanti kita gunakan implementasi MATLAB-nya tersendiri ya. Nah, sekarang kita lihat metode yang kedua dari materi sekarang, atau kalau dari keseluruhan ini adalah metode yang ketiga berarti ya. Metode yang ketiga ini adalah aturan trapezoidal atau Crank-Nicolson ya. Crank-Nicolson ini dia mempunyai ide ya dari kedua skema ini. Dari tadi ada forward ya, ada skema forward, ada skema maju ya seperti ini. Kemudian ada skema backward. Dia melakukan average, dia melakukan merata-ratakan kedua ini sehingga dia memperoleh skema yang baru di sini. Ya, kalau kita lihat di bagian ini manipulasi aljabar biasa ya.
Jadi kita jumlahkan aja bagian ini. Jadi yang ini adalah 2yn plus 1 begitu, sama dengan 2yn ditambah dengan, nah ini nggak bisa dijumlahkan karena nilai F di sini kan jadi berbeda ya, nilai Y-nya. Jadi nilai apa evaluasi, titik evaluasinya berbeda. Sehingga ini adalah delta T dikali dengan F YN ya, ditambah dengan F YN plus 1. Oke, jadi seperti ini bentuknya. Sehingga kalau kita kolek, ya ini kita kolek aja ke sini, jadinya apa? Jadinya adalah 2 YN plus 1 dikurangi dengan YN. Ya, kemudian ini kita bagi dengan, pembagiannya tidak ada duanya ya. Tapi kan enggak ada masalah ya, ini pembagian. Oke, atau kalau bingung ya kita tulis seperti ini saja. Jadi duanya kita kolek di situ. Nah, kemudian ini kan masih ada delta T, jadi ini dibagi dengan delta T gitu ya. Oke, sama dengan ini F YN ditambah dengan F YN plus 1. Oke, nah ini rata-ratanya, jadi diambil rata-rata dari ini, semuanya kita bagi 2 berarti. Kedua ruas kita bagi 2. Ya, tentu ini kalau mau dikalikan dengan delta T ya jadi bagi duanya di sini. Ini dirata-ratain, dijumlahkan, kemudian dirata-ratakan. Bagi 2. Ya, ini kalau dibagi 2 kan hasilnya adalah ini ya. Ini yang ini tuh dibagi 2 semua. Ya, bagian FYN ditambah dengan FYN plus 1 ini dibagi 2 kan, bagi 2. Tapi ini ada delta T berarti dikali delta T ini pindah ruas lagi YN. Sehingga nanti kita memperoleh bentuk skema YN plus 1 sama dengan YN plus delta T per 2 kan karena dibagi 2 tadi. Kemudian ini ada nilai-nilai fungsinya. Nilai-nilai fungsi yang dievaluasinya tentunya ini di titik yang berbeda ya. Ini ada YN, kalau yang ini ada dievaluasi nilai fungsinya di YN plus 1 begitu ya. Oke. Tentu kalau kita lihat dari bentuk skema ini Crank-Nicholson ini dia masuk ke dalam skemanya implisit ya. Karena di sini ada YN plus 1, di sini juga ada YN plus 1. Artinya bagian skema ini tuh dijadikan sebagai korektor ya. Jadi skema ini berfungsi sebagai korektor. Ini kita bisa tuliskan ini sebagai korektor. Lalu prediktornya siapa ya? Prediktornya kita bisa pakai yang forward aja, skema forward. Jadi yang ini nanti dijadikan sebagai forward cam ya. Yang sementara kita pilih yang ini aja dulu gitu ya, karena belum ada yang lain gitu kan. Jadi ini yang forward cam, kemudian nanti setelah forwardnya dapat nilai YS, katakanlah di sini YS ini nanti akan digunakan di sini. Sehingga nanti kita punya korektor ini bisa dijadikan sebagai prediktornya ya. Ini untuk prediktornya dan ini untuk korektornya. Jadi Crank-Nicholson juga itu termasuk ke dalam trapezoidal rule juga itu termasuk ke dalam apa? Masuknya ke dalam bentuk implisit ya, ke dalam bentuk skemanya skema implisit. Oke, nah itu metode yang berikutnya yang bisa kita gunakan. Implementasi MATLAB-nya nanti kita bahas di video selanjutnya. Sekarang kita akan lihat perumuman ya. Kalau kita lihat dari skema, dari yang pertama tadi forward, kemudian backward, kemudian ada yang average, yang ini kita punya perumuman yang biasa disebut sebagai theta method ya, atau metode theta ya. Metode theta ini dia merupakan perumuman dari keseluruhan metode yang tadi ya, yang 3 tadi ya. Baik itu dari metode forward, backward ataupun yang Crank-Nicholson ini, yang average-nya atau rata-rata di antara keduanya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ya bentuknya itu si tetanya itu memberikan bobot ya, dia memberi bobot terhadap YN plus 1 di sini. Nilai fungsi yang dievaluasi di YN plus 1. Nah ini berasal dari bentuk yang ini sebenarnya ya. Kita bisa lihat di sini bahwa ini tadi kalau bagian ini dibuat rata-ratanya. Nah, jadi ini ada setengahnya, ini jadi nggak ada ya, jadi 0, jadi 1, sorry, karena dibagi 2. Jadi YN plus 1 dikurangi YN dibagi dengan delta T. Jadi ini setengah di sini.
Nah, untuk yang theta method atau metode theta itu eh, tidak dibagi dua seperti itu saja, jadi tidak setengah dengan setengah, tapi di sini diberi bobot, yaitu theta bobotnya. Seperti ini jadinya. Jadi kalau tadi dibagi dua ya untuk kedua ruas, sekarang tidak ya, ini diberi theta saja. Jadi yang ini bobotnya adalah theta, yang ini bobotnya adalah 1 min theta. Sehingga kalau kita pilih dengan theta setengah ya, misalkan kita pilih di sini tetanya sama dengan setengah. Apa yang terjadi kalau tetanya setengah? Ini jadi setengah, ini juga jadi setengah. Itu akan kembali ke mana? Itu akan kembali ke Crank Nicholson ya, atau yang tadi yang ini ya, apa, trapezoidal. Jadi saya tulis trapezoidal aja. Trapezoidal kan. Kalau kita pilih ini, gimana kalau tetanya kita pilihnya satu? Apa yang terjadi kalau tetanya satu? Nah, kalau theta satu berarti ini satu ya. Yang ini nol, berarti ini nggak ada nih. Bagian ini nggak ada. Theta satu itu artinya dia masuk ke forward, ke backward ini ya, backward, backward scam. Nah, kalau kita pilih dengan tetanya nol, malah ya, kita pilih tetanya nol, yang ini berarti nol, nggak ada. Berarti ini tinggal satu dikurangi nol, jadi FYN. Nah, ini dia akan masuk ke forward. Ya. Jadi eh, apa, metode theta ini merupakan perumuman ya, perumuman dari ketiga metode yang sebelumnya sebetulnya ya. Namun di sini diberikan keleluasaan untuk memilih seberapa besar theta yang kita pilih di sini. Tidak hanya setengah, satu ataupun nol, tapi bisa 2/3-nya ya. Tinggal kita hitung aja di bagian ini. Kalau ini 2/3, berarti yang ini tinggal 1/3-nya kan ya, tinggal 1/3-nya. Jadi bagian ini 1/3 FYN, yang ini 2/3 FYN. Nah, seperti itu metode theta. Akibatnya apa? Akibatnya skema yang akan kita gunakan nantinya itu adalah seperti ini bentuknya, yang akan dipakai di matabnya ya. Nah, kalau kita lihat memang pada saat tetanya itu tidak nol, ya, pada saat tetanya itu tidak nol, itu menyebabkan apa? Menyebabkan bahwa metode theta ini pun itu adalah merupakan metode yang implisit ya. Kenapa? Karena di sini kita punya nilai fungsi yang harus dievaluasi dengan yn plus 1. Artinya pada saat theta ini tidak nol, ya, pada saat theta ini tidak nol, maka yang terjadi itu adalah eh, bagian skema ini merupakan skema yang korektor. Kita perlu prediktornya, kita bisa pilih prediktornya. Tapi yang baru kita bisa pilih ya yang forward ya, karena kita baru belajar hanya 3 ini aja. Profezoida, backward, kemudian forward. Ya berarti yang yang eksplisit di sini ya hanya forward aja, ya yang bagian awal ini. Yang awal. Nah, ini bagian ini saja sementara ini ya. Masih belum ada yang lain. Nah, sehingga ya kita sekarang berarti sudah mempelajari setidaknya 4 metode. Yang pertama metode theta, kemudian keduanya forward, kemudian yang ketiga backward, yang keempatnya trapezoidal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk membahas implementasi dari skema-skema ini ke MATLAB ya.